Cedaralun kita masih bersama dengan Pak Alfian. Ini satu lagi Pak, ini kalau kita berbicara bisnis kan berbicara global sekarang Iya. Pak, ya kan? Nggak bisa lagi kita bicara parsial lagi Iya. ya kan. Nah ini produk-produk Uncia terutama mahasiswa itu kan disiapkan juga untuk menjadi bagian dari global ini Pak. Iya. Gimana Pak? Ya, jadi kita dengan IMTGT terutama itu, Ya. Malaysia, Thailand, Indonesia itu, kita ada semacam forum untuk para wirausaha muda ini, namanya ASEANET itu. Jadi kita selenggarakan seharusnya setiap tahun, karena pandemi agak terhalang sedikit, di mana kita pernah menjadi tuan rumahnya gitu, tuan rumah. Awalnya itu di Penang, kemudian kita tuan rumahnya. Nah, sebenarnya atau tahun 2020 kita akan ke Thailand atau ke Malaysia kembali untuk membuat semacam expo kira-kira. Nah, itu tujuannya untuk mengglobalisasikan apa-apa yang kita sudah usahakan membina mahasiswa dari bidang kewirausahaan. Termasuk transfer knowledge gitu Pak. Ya, termasuk itu. Mungkin kita kembali ke bincang-bincang awal tadi Pak Alfian, mungkin bisa dijelaskan proses tahapan-tahapan untuk membentuk lulusan kita ini sebagai seorang entrepreneur gitu Pak. Ya, tentu kalau dari UPT Kewirausahaan terutama mereka diminta untuk membuat proposal tentang apa yang mereka inginkan dalam kewirausahaan. Tentu proses itu akan dinilai nanti. Ya. Nah, yang menang nanti akan dibiayai dan sambil dibimbing bagaimana mereka melakukan sebuah usaha. Baik itu pembimbingan masalah pembukuan, masalah kemasan, masalah katakanlah promosi, dan juga masalah proses penjualan nanti, dan juga termasuk nanti proses-proses tentang rekrutmen yang membutuhkan katakanlah penambahan tenaga kerja, itu semua dibina dalam binaan. Nah, setelah ilmu pengetahuan itu mereka penuhi dan mereka kuasai, maka mereka akan memproduksi produknya. Nah, itu kita nilai lagi. Kalau ternyata produk ini mempunyai peluang untuk kita pasarkan, maka mereka akan kita pindahkan di dalam proses inkubasi di bawah bimbingan inkubator bisnis kita. Jadi berjenjang Pak, berjenjang Pak. Dan inkubasi bisnis ini lebih mendalam lagi dan lebih nyata lagi untuk bisa mereka terjun ke dunia pemasaran nanti, ke dunia penjualan yang real gitu. Di sana akan kita coba mereka diajarkan bagaimana pengurusan merek nanti, perizinan, kemudian nanti produk sertifikat halal, dan juga nanti masalah packaging juga kita benahi kembali, sehingga akhirnya mereka nanti juga kita ajak mereka mengikuti expo yang diselenggarakan, punya pemahaman. Nah, di sana nanti kan mereka bisa lihat apakah benar-benar produk mereka ini mempunyai nilai jual atau tidak gitu. Nah, di sana akan dibuktikan. Nah, terbukti ada beberapa produk kita seperti malah piring, Yagi gitu kan. Yagi itu semacam lotion untuk kecantikan. Mereka diundang. Ada diundang ke Inggris, ada diundang ke Jakarta untuk mengisi expo-expo yang diselenggarakan oleh berbagai macam instansi, Pak. Pak Alfian nih, di dalam bisnis sekarang itu kan sangat kompleks ya. Iya. Apa yang bisa kita hasilkan itu sudah bisa dihasilkan oleh orang lain. Betul. Bahkan lebih hebat lagi gitu ya. Betul. Kan. Nah, seandainya kita hanya menghasilkan produk yang sama dengan orang lain tanpa keunggulan, saya pikir ini jadi masalah juga gitu ya kan. Nah, apa memang ada stressing yang kita lakukan gitu Pak kan? Misalnya kalau Sumatera Utara lebih banyak ini, kita masuk ke sini gitu ya. Kalau mahasiswa kita mengajak mereka supaya menggali yang punya nilai kearifan lokal, produk-produk lokal. Contoh, mahasiswa kita kemarin itu sudah pernah berhasil membuat sirup jemblang Pak. Sirup jemblang. Nah, itu kan saya pikir orang lain belum pernah buat jambu kling, Pak. Jambu kling gitu kan. Nah, kemudian ada produk abon tuna. Abon tuna meskipun itu ada dengan di daerah lain, cuman kita sentuh dengan bumbu-bumbu Aceh misalnya itu. Nah, itu punya nilai jual. Nah, selain itu juga ada usaha kita untuk membina apa istilahnya itu, pengalih fungsian gitu. Pengalih fungsian orang-orang yang tadinya menanam ganja kita ikut serta itu. Nah, untuk menanam kunyit gitu. Nah, ini kan semacam produk-produk yang bisa kita promosikan, orang akan tertarik gitu. Wah, ini bukan produk alih fungsi dari tadinya nanam ganja menjadi nanam kunyit gitu kan. Nah, meskipun produk yang sama, itu mungkin orang terpanggil untuk lebih memilih membeli kita apabila ada produk yang sama gitu. Nah, ini pilihan lah. Saya pikir hal seperti itu bisa kita coba gali kembali Pak Din, sehingga kita mempunyai keunggulan-keunggulan gitu.
Ya. Nah, kemudian ada yang menarik, Pak. Itu hasil mahasiswa kita. Dari program kreativitas mahasiswa, kemudian dibina OPT Kursaan, dan kemudian akhirnya ke inkubator bisnis. Itu Gayun namanya. Gapu dan Kuyun. Itu untuk deodoran, Pak. Itu kan produk-produk orang tua kita zaman, ya kan? Dikemas sedemikian rupa sehingga produk terakhir saya dengar bisa mereka keluarkan semacam roll itu. Roll untuk deodoran, kan deodoran. Nah, tapi seperti itu mereka bisa hasilkan. Ini luar biasa saya pikir untuk binaan mahasiswa kita. Ada lagi yang menarik, kalau kita teringat, kalau orang ingin melakukan penyulingan minyak nilam, itu kan pakai bahannya dibawa ke sebuah instalasi minyak nilam yang seperti pabrik katakan, statis, penyulingan. Mereka menciptakan penyulingan yang bisa mobile. Seperti mesin pengirik padi itu bergerak. Jadi mereka yang mendatangi petani-petani untuk menyuling minyak nilamnya. Nah, ini juga sedang proses paten saya dengar itu. Ini hasil 2 mahasiswa kita, merupakan teknik industri dan teknik mesin gabungan mereka. Nah, laki perempuan bahkan. Maka seperti saya sampaikan tadi, kita bincang-bincang di luar tadi, banyak inovasi kreasi mahasiswa kita yang membuat kita terheran-heran. Memang zaman milenial ini memang zamannya mereka gitu. Betul. Luar biasa lah. Tidak terekspos, kemudian tidak disupport oleh informasi keluar gitu, Pak, ya kan? Nah, ini ya sih, kita daerah yang paling ujung yang kebetulan ekonomi kita masih sentralistis juga gitu, Pak, kan? Sehingga kita harus mencari cara-cara lain untuk menerobosnya gitu, ya kan? Sebenarnya secara geografis Aceh ini kan sangat diuntungkan gitu. Dekat pintu barat. Saya tadi malam nonton televisi juga, Pak Alfian, di Terusan Suez kan lagi terjadi kemacetan. Ditutup. Salah satu yang paling riskan di situ rupanya ada beberapa kapal yang membawa puluhan ribu ternak, domba dan sapi untuk dikirim ke Arab Saudi. Itu berasal dari Rumania. Nah, Aceh kan salah satu daerah peternakan gitu, Pak, kan? Ketersediaan makanannya luas, lahannya juga luas gitu kan, akses kita dengan Timur Tengah juga tidak ada hambatan semestinya. Nah, Pak Uncia juga berpikir seperti itu, Pak. Ini kan nggak ada yang memulai nih, harga daging di Aceh paling mahal. Betul. Jadi teman-teman dari prodi peternakan, saya pikir beberapa tahun belakangan ini sedang giat nih, Pak. Sedang giat melakukan penelitian, terutama apa istilahnya itu, misalnya sapi Aceh gitu kan. Nah, domba-domba Aceh, kambing-kambing Aceh sedang dikembangkan galur murninya, dan itu diharapkan nanti punya nilai jual yang bagus, karena katanya yang namanya sapi Aceh itu lebih enak dagingnya ketimbang sapi yang dari luar gitu kan. Dan kita sudah melakukan kerjasama nih, seperti Majava, artinya nih industri pakan ternak dan industri peternakan di luar sudah kerjasama. Harapannya juga salah satu menjadi produk penelitian unggul kita. Dan perlu kami informasikan, Pak Muhammadin, kementerian kita ini menginginkan adanya hilirisasi hasil penelitian, Pak. Tidak lagi istilah kami itu ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu itu harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membantu masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak bisa lagi hasil penelitian itu hanya ada dalam pustaka-pustaka saja. Nah, ini sedang dikalahkan oleh Bapak Rektor kita. Bapak Rektor kita dalam skema biaya penelitian sangat luar biasa mengalokasikannya. Hampir sekitar 40-30% itu alokasi dana manusia itu ke penelitian. Memang di luar negeri pun lebih besar lagi gitu, Pak, untuk penelitian dan bersifat applicated ya. Bisa diterapkan. Nah, ini Uncia coba masuk ke pengembangan dunia usaha, menyiapkan mahasiswanya untuk masuk ke dunia usaha. Itu ada benchmark kita dari luar negeri, maksudnya kita menjadi contoh universitas-universitas luar negeri yang melakukan hal yang sama gitu. Nah, sementara ini kita bekerja sama di MTGT, Pak. Nah, jadi ada ASEAN, ASEAN. Jadi seperti Universitas USM di Malaysia di Penang, dan juga Universitas Malaya itu termasuk universitas 100 dunia itu. Sedang kita kerjasama, termasuk kita ingin membenchmark masalah kewirausahaan ini gitu. Mungkin dari sekian banyak yang sedang kita bina atau kita komunikasikan dengan mahasiswa untuk menyiapkan dia, ada yang paling pokok aja gitu, Pak Alfian, yang paling tertentu gitu ya kan, karena kita anggap mungkin ini dampaknya sangat besar. Untuk kewirausahaan maksudnya? Ya. Sudah jelas gini, Pak. Kita pertama
ingin menginformasikan ke mereka bahwa jiwa entrepreneur itu penting gitu. Itu dulu ya. Itu dulu penting. Nah, kemudian itu perlu proses. Itu juga penting dan itu akhirnya perlu pelatihan. Sementara produk yang ingin mereka hasilkan itu kita serahkan ke mereka, Pak. Kita hanya membina nanti, produk terserah mereka, tetapi kita ingatkan bahwa hendaknya mereka itu memproduksi produk-produk lokal gitu. Ya, nah, yang misalnya, bahan bakunya tersedia di sini gitu, Pak. Saya baru-baru ini luar biasa juga itu. Mahasiswa kita sudah bisa, meskipun di luar sana sudah ada, mereka sudah bisa menghasilkan yang namanya kopi wine gitu. Lain kopi itu. Sudah ada juga itu. Nah, bahkan ada nanti yang berinovasi menghasilkan teh tapi dari daun kopi gitu, dari kopi. Nah, artinya begini, kita tidak membatasi apa yang mereka harus utamakan, tapi silakan mereka berinovasi dan itu akan kita bina. Namun kalau secara unsiahnya sendiri, USK sendiri, kita sekarang fokus di nilam. Dan akhir-akhir ini juga ada penelitian masalah padi juga yang umurnya pendek dan unggul itu juga ada, dan juga peternakan masalah sapi, dan bahkan itu ada kerbau juga, kerbau. Nah, masalah perikanan ini sedang kita usahakan bahwa Fakultas Pertanian kita tuh mempunyai kapal untuk latih, kapal tangkap. Di mana itu kapal itu sedang kita usahakan bantuan dari kejaksaan tinggi. Nah, itu dari barang sitaan atau apa gitu. Betul, Pak. Nah, itu sedang kita usahakan. Dan itu lokasi ada di Sabang kapal tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita miliki sehingga Fakultas Perikanan kita bisa nanti melakukan berbagai macam usaha pelatihan lah. Dan ujung-ujungnya kita harapkan nanti jiwa entrepreneur juga tumbuh di sana nanti. Dalam pengamatan Pak Alfian, sudah beberapa tahun kita kembangkan kegiatan pelatihan bisnis ini. Kira-kira berapa banyak yang sekarang yang ada realisasi? Yang realisasi kalau rata-rata nanti kita coba gulirkan bantuan UPT Kerusahaan maupun inkubator bisnis, itu sekitar 20% itu ada yang terrealisasi itu. Cukup banyak gitu. Cukup banyak ya. Kalau 300 orang per tahun berarti 60 gitu, Pak ya. Ada yang terrealisasi. 60 itu bisa menyerap tenaga kerja lebih dari itu lagi. Jadi semangat wira swasta ini kan bukan hanya sekedar dia buka usaha, tapi juga kita ciptakan untuk membuat nilai tambah, Pak ya. Iya. Apa ada dikomunikasikan seperti itu juga, Pak gitu. Karena ini misalnya kayak padi ya dipanen dibawa ke Medan, nilai tambahnya diambil sama Medan, padahal itu yang Bapak sampaikan tadi hilirisasi tadi kan semuanya kita tangani. Ya, ini sebenarnya kan tidak bisa hanya universitas, Pak, menangani masalah seperti itu, Pak. Ini harus ada kebersamaan kita. Saya pikir yang penting adalah menyadarkan kita sendiri bahwa kita harus percaya dengan daerah kita, pemasaran juga harus percaya beranjak di daerah kita. Namun lagi-lagi saya pikir ini masalah fasilitas juga, Pak. Bagaimana orang kita tidak memasarkannya ke Medan apabila fasilitas di Aceh sendiri, terutama masalah pelabuhan ini, peternak segala macam tidak memadai. Nah, itu juga penting. Kadang-kadang orang kan seperti ayam dan telur katanya. Tapi mana yang duluan? Gitu. Mana duluan. Tapi saya pikir yang penting integritas kita, Pak. Kita harus bisa yakin dengan kebersamaan kita bisa membangun pelabuhan, katakan demikian. Ya, infrastruktur gitu. Infrastruktur. Dan kemudian kita harus percaya bahwa kita harus melalui daerah kita lah melakukan pemasarannya gitu. Jangan ke daerah lain sehingga nilai tambah itu tetap berada di daerah kita. Ya, menumbuhkan dunia usaha atau mengembangkan dunia usaha di Aceh itu sangat penting, Pak. Tapi ini kan tidak bisa kita lepaskan dengan peran Kadin juga, gitu kan? Peran perbankan. Ini apa? Ada komitmen khusus kita dengan Kadin gitu, Pak? Dengan Kadin saya persisnya belum begitu tahu karena beberapa waktu ini kita memang ada berhubungan tapi tidak langsung dengan Kadinnya, tapi dengan HIPMI ada. Untuk yang pemudanya ada. Nah, itu kita bahkan mereka Ketua HIPMI pusat pun pernah mengadakan kuliah umum di kita. Nah, ini harus kita bina juga gitu. Kita bina juga. Nah, ke depan tentu ini menjadi perhatian kita juga karena bagaimanapun untuk menciptakan pengusaha-pengusaha pemula-pemula ini tidak lepas daripada institusi seperti Kadin dan HIPMI tersebut. Ini mungkin juga terkait, Pak. Begitu ada perusahaan-perusahaan besar di sini, dia kan perlu vendor. Nah, vendor itu kan juga dunia usaha gitu, Pak. Ini kita berpikir seperti itu juga, Pak. Ya, saya pikir ya, Pak ya. Jadi ya misalnya nanti kan ada tambang atau apa, dia kan membutuhkan banyak dukungan juga gitu. Betul. Nah, seperti contohnya ini kan di Aceh Barat itu ada PT MIPA Bersaudara.
batu bara. batu bara. Nah, mereka itu banyak kerjasama dengan kita. Dan urusan kita juga dipekerjakan ke sana, bahkan beberapa studi yang melibatkan kita. Nah, kita. Jadi memang melalui CDC tadi, Career Development Center, kita membina membina dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, tidak hanya di lingkungan aja di Indonesia, untuk supaya pertama pemagangan, Pak. Ya. Pemagangan lulusan kita, bahkan yang sedang kuliah juga, dan akhirnya juga nanti ada yang terus merekrut lulusan kita menjadi pekerja-pekerja di sana gitu. Ya. Pak Alfian,